Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Rindu yang begitu dalam. Kedua orang yang berdiri di depan Friska itu pun terus saja memanggilnya dan berjalan ke arahnya. Saat semakin dekat, Friska merasakan semuanya silau dan dia tidak bisa melihat apapun. Mata Friska terbuka ketika cahaya yang menyilaukan itu hilang. Dia melihat ke sekitarnya dan mendapati dirinya tengah berada di sebuah ruangan. "Kenapa aku berbaring di sini?" tanya Friska di dalam hatinya. Tubuhnya terasa sangat sulit untuk digerakkan. Friska lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan itu. Dia sedikit terkejut ketika mendapati seseorang yang tidur dalam posisi duduk di samping ranjangnya. Seketika ingatannya mulai terhubung satu sama lain. Friska teringat bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan setelah itu dia tidak sadarkan diri. Lalu ini siapa? Apa dia Mas Ardhiko? Batin Friska karena tidak melihat dengan jelas wajah seseorang tersebut. Dengan perlahan, Friska menggerakkan tangannya dan menyentuh kepala seseorang yang dia yakini pria itu. Friska merasa familiar dengan tekstur rambut tersebut dan entah mengapa dia yakin bahwa itu adalah Ardhiko. Sentuhan pelan di kepalanya membuat tidur Ardhiko terusik. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati Friska tengah menatap ke arahnya. Ardhiko terkejut begitu melihat mata Friska yang berkedip tepat di hadapannya. Rasa senang, terharu, dan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu. "Friska, kamu sudah sadar? Aku tidak sedang bermimpi kan?" tanya Ardhiko sambil memperjelas penglihatannya. Mendengar pertanyaan Ardhiko membuat Friska yakin bahwa pria itu sedang menunggunya. "Apa Mas Diko adalah orang yang dimaksud oleh ibu?" batin Friska. Kini dia sudah sadar sepenuhnya. Friska lalu berkedip dan mencobakan sedikit tersenyum, berharap Ardhiko percaya bahwa ini bukanlah mimpi. Ardhiko tertegun melihat Friska yang tersenyum ke arahnya. Senyuman yang masih sama seperti dulu. Kini dia percaya bahwa ini nyata. "Syukurlah, kamu sudah sadar. Terima kasih Tuhan." Tanpa sadar air mata Ardhiko menetes karena perasaan haru yang teramat sangat. Friska terus saja meratap sang suami, lalu dengan gerakan perlahan tangannya bergerak menuju pipi Ardhiko dan mengusap air mata pria itu. Ya bahkan tidak disadarinya telah menetes membasahi pipinya. Sentuhan Friska terasa sangat nyata dan nyaman, sentuhan yang sudah lama dia rindukan. "Jangan menangis," ujar Friska terdengar sangat pelan. Hal itu justru membuat Ardhiko tidak bisa menahan air mata harunya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaan bahagianya saat ini. "Aku tidak menangis, aku hanya merasa terlalu bahagia," ujar Ardhiko sambil menggenggam tangan Friska di pipinya. Setelah itu tidak ada lagi obrolan di antara keduanya, hanya mata yang saling bertatapan mengisyaratkan sebuah rindu yang begitu dalam. Pagi telah tiba, Ardhiko masih setia duduk di samping Friska. Setelah melepas rindunya semalam, Ardhiko meminta Friska untuk kembali beristirahat. Dokter yang menangani Friska telah tiba pada jam seperti biasanya. Dia juga ikut senang melihat gadis itu sudah sadar dan terbangun dari tidur panjangnya. Dokter itu melakukan serangkaian pemeriksaan guna memastikan keadaan Friska baik-baik saja dan dalam kondisi normal. "Syukurlah, Anda sudah sadar, Nyonya. Semoga Anda bisa segera pulih," ujar sang dokter tersenyum hangat. "Terima kasih, Dok," bisik Friska pelan. "Bagaimana kondisi istri saya, Dok?" tanya Ardhiko. "Detak jantung dan seluruh aliran darahnya berjalan lancar dan normal. Saya akan terus memantau perkembangannya." Ardhiko menghela nafas lega. "Kalau begitu saya permisi dulu," pamit sang dokter. "Baik, Dok, terima kasih," balas Ardhiko. Selepas kepergian dokter, Ardhiko menatap Friska intens. "Terima kasih." Friska sedikit bingung dengan ucapan Ardhiko. "Untuk apa?" "Terima kasih karena kamu telah kembali ke sisiku." Friska menatap kedua bola mata Ardhiko bergantian, mencoba menemukan kebohongan di sana. Namun hanya ketulusan dan kejujuran yang dipancarkan oleh sepasang mata itu.
Friska melihat adanya kantong mata yang sedikit menghitam di sekitar mata Ardigo. Wajah yang biasanya terlihat arogan dan gagah itu kini tampak sedikit kusam. Sudah berapa lama dia menungguku? Batin Friska. Terima kasih juga sudah menungguku, balas Friska sambil tersenyum tipis, mengundang senyuman lebar sang suami. Di mana Vano? Dia belum bangun, tanya Friska teringat dengan sang anak. Dia masih tidur bersama mama. Sebentar, akan aku bangunkan. Tidak usah, Mas. Biarkan Vano bangun sendiri. Tidak, dia pasti akan senang melihatmu. Ardigo langsung bangkit dan menuju tempat tidur Vano. Dia melihat ke arah Rini, ada rasa iba karena melihat sang ibu yang sudah seminggu ini menemaninya di rumah sakit. Ardigo membelai pipi Vano pelan. Vano, sayang, bangun. Vano masih mengantuk pa. Lenguh Vano masih dengan mata tertutup. Mama saja sudah bangun, Vano tidak ingin melihat mama. Mendengar itu Vano langsung membuka kedua matanya. Mama sudah bangun, Pak, tanya Vano memastikan pendengarannya. Sudah sayang, ayo, Mama ingin bertemu dengan Vano. Ayo Pak, Ardigo tersenyum lalu mengangkat Vano dan menggendongnya menuju ranjang Friska. Friska tersenyum saat melihat Ardigo dan Vano yang berjalan mendekat, mengingatkan dengan mimpinya sesaat sebelum terbangun. Mama, panggil Vano riang. Hai sayang, balas Friska. Vano sangat bahagia saat melihat lagi senyum Friska. Vano merindukan mama, ujar bocah itu saat Ardigo membawanya duduk di pangkuannya. Mama juga sangat merindukan Vano. Tangan Friska dengan otomatis bergerak membelai pipi sang anak. Mama jangan pergi lagi ya, wajah bahagia Vano tiba berubah murung. Mama tidak akan pergi, sayang. Friska, kamu sudah sadar? Nak, tiba suara Rini terdengar. Dia terbangun sesaat setelah Ardigo menggendong Vano. Sudah Ma, balas Friska. Syukurlah, Mama sangat senang. Rini menyentuh lengan Friska pelan. Friska juga senang bisa bertemu Mama lagi. Setelah berbincang, Rini dan Vano memutuskan untuk pulang sebentar. Saat menjelang siang mereka kembali ke rumah sakit bersama dengan Reno, Dinda dan Reyhan. Dinda langsung memeluk Friska sambil menangis. Dia begitu terkejut sekaligus sedih saat mendapat kabar buruk tentang Friska. Mbak Dinda, Friska membalas pelukan Dinda dengan sebelah tangannya yang tidak diinfus. Maaf aku baru bisa datang ke sini. Aku benar takut kamu kenapa. Napa, Fris? Ujar Dinda dengan berlinang air mata. Aku baik saja, Mbak. Hanya tinggal menunggu pulih. Syukurlah. Lepaskan pelukanmu, Dinda, badan Friska bisa sakit, tegur Ardigo. Dasar lebay. Friska saja tidak marah. Celoteh Dinda kesal. Kak Digo benar, sayang. Ujar Reyhan lembut. Dinda dengan berat melepas pelukannya. Friska hanya tersenyum melihat pemandangan itu. Dia senang bisa kembali berada di tengah keluarga Ardigo yang sangat menyayanginya. Kamu makan dulu ya, ujar Ardigo kepada Friska. Iya, Mas.
Ardigo membantu Friska agar bisa sedikit bersandar pada headboard ranjangnya. Dia menyuapi Friska dengan telaten. Friska sedikit canggung dengan perlakuan pria itu, apalagi saat ini mereka sedang menjadi tontonan anggota keluarga yang lain. "Sudah, Mas. Baiklah, minum dulu." Setelah selesai makan, Ardigo kembali membantu Friska untuk berbaring. Dinda yang sudah bergabung dengan Rini dan Reno di sofa langsung berbisik. "Sepertinya dia sudah berubah," bisik Dinda menunjuk Ardigo. Rini tersenyum sesaat. Dia sudah menyadari perasaannya kepada Friska. Syukurlah. Kalau dia masih bersikap seperti dulu, lebih baik Friska meninggalkannya saja dan mencari kebahagiaannya yang lain. Omel Dinda. "Kamu tahu sendiri kan kakakmu itu seperti apa? Saat ini bahkan dia tidak bisa lagi hidup tanpa Friska," balas Rini. Mereka terus menemani Friska di rumah sakit sambil berbincang-bincang. Kehangatan sangat terasa di tengah keluarga itu. Keesokan harinya, Ardigo berniat akan menemui dan mengurus masalah Felicia. Dia menitipkan Friska kepada Rini dan Dinda. Sepanjang perjalanan dia tampak diam sambil mengatur emosinya. Bahkan mengingat nama Felicia saja sudah membuatnya ingin meledak saat ini juga. "Kamu sudah membawa semua buktinya kan, Andre?" "Sudah, Pak. Aku sudah tidak sabar ingin menghancurkan kalian," gumam Ardigo pelan. Setibanya di kantor polisi, kedua pria tampan itu langsung masuk. "Tolong dampingi saya terus, Andre. Saya takut tidak bisa mengontrol emosi saya ketika melihat wajah keparat itu." "Baik, Pak." Kini mereka sudah berhadapan dengan kedua Felicia dan Jerry. Gadis itu tampak ketakutan ketika melihat Ardigo dan Andre. Dari aura kedua pria itu dapat dia pastikan bahwa hal buruk akan segera terjadi kepadanya. Ardigo sudah menahan kepalan tangannya sejak tadi. Dia mencoba tenang dengan mengatur nafasnya. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Ardigo dengan suara rendah namun syarat akan emosi di dalamnya. Felicia tak langsung menjawab. Dia menunduk dengan jemari yang saling bertaut. "Aku tahu kaulah otak di balik semua ini. Jadi apa alasanmu melakukannya? Jawab," bentak Ardigo. Felicia terlonjak kaget mendengar bentakan Ardigo. Rasa takutnya semakin bertambah. "Silahkan jawab, Nona," ujar Andre dengan nada tegas. Itu karena aku." "Bicara yang jelas," hardik Ardigo. "Itu karena aku mencintaimu," ujar Felicia semakin menunduk. Ardigo tercengang dengan ucapan Felicia. Dia bukannya terharu karena Felicia masih mencintainya. Namun dia tidak punya kata yang tepat untuk Felicia. "Kau gila." Felicia mengangkat kepalanya dan memberanikan dirinya untuk berbicara. "Aku memang gila. Aku gila karena aku selalu memikirkanmu, Digo. Aku sangat mencintaimu dan berharap bisa kembali bersamamu. Aku ingin kita kembali menjadi pasangan seperti dulu. Namun perempuan itu datang dan memisahkan kita. Dia merebutmu dariku. Dia mengambil kebahagiaanku. Aku hanya ingin memberikan balasan yang setimpal untuknya. Dia datang dan menyingkirkanku dari hidupmu. Dan sekarang aku juga ingin melakukan hal yang sama. Aku ingin menyingkirkannya sama seperti yang dulu dia lakukan."
Ardigo menggebrak meja dengan keras menyebabkan memar yang terlihat jelas di kulit putihnya. Emosi Ardigo sudah sampai ke Ubun. Ubun mendengar ucapan Felicia. "Persetan dengan rasa cintamu itu," bentak Ardigo yang menciutkan nyali Felicia. Detak jantungnya semakin kencang dengan kepala yang menunduk dalam. Sedangkan Jerry mencoba bersikap biasa saja meskipun mulai ada perasaan takut di hatinya. Bersambung.